Shalom. Shalom. Selamat malam Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Puji Tuhan kalau kita bisa berkumpul di tempat ini untuk kembali bersekutu bersama untuk memuji menyembah Tuhan. Biarpun di luar sana hujan deras, tapi saya yakin dan percaya kita semua semangat untuk memuji Tuhan. Amin. 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 Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu saya undang untuk bangkit ke kiri. Boleh menyapa kiri kanan depan belakangnya. Tos juga boleh sambil katakan, yuk kita memuji Tuhan. Bapak Ibu saya yakin dan percaya kita sungguh bersemangat, bersuka cita memuji Tuhan karena Tuhan sangat mengasihi kita. Amin. Boleh tepuk tangan di katakan, oh giranglah. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, Katakan, oh giranglah. oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, dengan pujian kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Katakan dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Katakan dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Sekali lagi. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Berikan tepuk tangan yang paling meriah. Silakan duduk Bapak Ibu. Bapak Ibu, siapa yang percaya bahwa kita ada di sini karena kekuatan dan kemurahan kasih setia Tuhan? Boleh angkat tangannya? Puji Tuhan. Bapak Ibu, kita tahu begitu Tuhan sangat mengasihi kita sehingga kita dapat ada di tempat ini tanpa kurang suatu apapun. Saya percaya Tuhan kita sangat begitu mengasihi kita. Dia bahkan rela datang ke dunia untuk menebus segala dosa-dosa kita. Mari kita awali persekutuan doa kita pada malam hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, terima kasih Tuhan untuk setiap kasih setia Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami Tuhan. Dengan apa Tuhan kami membalas setiap kasih setiamu kepada kami ya Bapa. Dengan apa ku balas Bapa? Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang
ku terima darimu. Dengan apa ku membalas cintamu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Benar Tuhan, ini setiap kami anak-anak-Mu Bapa yang mau bersyukur. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima darimu? Dengan apa Tuhan kami membalas cinta-Mu? Apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Ku mau selalu bersyukur. Lihatlah Bapak, setiap tangan-tangannya mengangkat Tuhan. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu, Yang setia, datang untuk mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. ku mau selalu
Bapa, inilah setiap ucapan syukur kami haturkan kepadamu ya Bapa. Kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang selalu menopang setiap kehidupan kami. Engkau juga yang selalu menguatkan kami, membantu kami melewati hari demi hari. Ajar kami Tuhan untuk kami boleh terus bersyukur Bapa, untuk setiap kasih setiamu yang boleh kami rasakan. Terima kasih Tuhan untuk 1 minggu ke belakang yang telah Engkau berkati kami, yang selalu Engkau memegang tangan kami, menguatkan kami ya Bapa. Kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang gak pernah meninggalkan kami barang sedetik pun ya Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau akan selalu ada dalam kehidupan kami, membantu kami, mengasihi kami, dan membantu kami Tuhan untuk menghadapi setiap permasalahan yang ada dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Tiada hentinya Tuhan, kami mengucapkan terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan yang tidak bisa kami hitung dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Bapa. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bapak Ibu masih semangat ya memuji Tuhan? Ya, Bapak Ibu, saya yakin dan percaya ada kuasa di setiap pujian-pujian kita yang kita lantunkan untuk Tuhan. Amin. Kita bertahta atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, rasanya mengalir dengan dahsyatnya. Katakan ada kuasa. Ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup mengubah kekuatan lawan. Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa. Berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Kita masih semangat memuji Tuhan. Kita percaya bahwa Allah kita dahsyat. Kalau saya bilang Allah kita dahsyat, Allahku dahsyat, Allahku dahsyat. Sekali lagi Allahku dahsyat. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah.
Mari kita menuduhkan hati kita, setiap diri kita, untuk boleh masuk lagi, lebih lagi ke hadirat Tuhan. Bapa, ini kami Tuhan, anak-anak-Mu, yang rindu untuk lebih lagi masuk ke hadirat-Mu ya Bapa. Kami tahu Tuhan, setiap pengorbanan-Mu begitu besar untuk setiap diri kami Tuhan. Kuasa darah-Mu Tuhan yang memulihkan setiap diri kami. Kuasa darah-Mu adalah bukti nyata begitu besar kasih-Mu kepada kami ya Bapa. Ini setiap kami Tuhan, anak-Mu Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Melayakkan-Mu, menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa
Bapa, kami percaya Tuhan, Kau telah hadir di tengah-tengah kami ya Bapa. Kami percaya Tuhan, bahwa Engkau adalah Allah kami yang begitu besar dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan atas selawatan-Mu untuk setiap kami yang hadir di ruangan ini ya Bapa. Kami percaya kuasa-Mu telah bekerja Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk setiap pengorbanan-Mu di atas kayu salib untuk kami semua Bapa. Terima kasih ya Bapa. Bapa, kalau sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Mari Tuhan, Tuhan yang memateraikan setiap firman-Mu dalam hati kami Tuhan. Jadikan kami Tuhan sebagai alat-alat-Mu, biar kami boleh berbuah Tuhan dalam Engkau. Juga berkati Tuhan anak-Mu yang telah Kau utus di tengah-tengah kami, Bapak Andres Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau yang telah menyiapkan anak-Mu ini. Kiranya apa yang anak-Mu ini boleh perkatakan, anak-Mu ini yang boleh difikirkan Tuhan, itu berasal daripada-Mu Tuhan. Mari Tuhan, inilah setiap kami Tuhan yang siap mendengarkan segala firman-Mu ya Bapa. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Cek satu. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Oke. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, perkenalkan nama saya Andres. Hai. 1, 2, 3 dong. Saya dari Persekutuan Doa Hati Kudus Yesus Tasikmalaya. Saya punya seorang putri, umur 4 tahun. Dan saya punya seorang istri. Itu perkenalan saya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, 2003 saya diajakin oleh sahabat saya untuk datang ke sebuah persekutuan doa. 2003 saya datang bukan untuk melihat betapa indahnya kasih Tuhan dalam hidup saya. Tapi saya mau melihat datang ke persekutuan doa untuk melihat betapa indahnya salah satu ciptaan Tuhan. Tim pujian naik ke depan, WL naik ke depan, tim musik naik ke depan, teman saya sikut saya. Cakep kan? Waktu itu saya bilang, kalau buat saya yang di belakang, Oke, next. Setelah itu Bapak Ibu, gak usah dibahas masuk YouTube soalnya, takutnya istri saya nonton. Setelah itu saya betul-betul diproses di PD itu, begitu banyak orang baik mendukung saya, begitu banyak orang baik mendorong saya, begitu banyak orang baik memperhatikan saya diproses begitu luar biasa oleh Tuhan. 2007 Bapak Ibu saya duduk di belakang. Waktu itu belum dikotakin. Karena kalau waktu itu sudah dikotakin, begitu pewarta bilang shalom, semerbak wangi sate di ruangan ini. Kita bawa sate ke belakang. Untung belum dikotakin. Jadi waktu itu saya duduk di belakang, saya bilang sama Tuhan, Tuhan Yesus, saya ingin berdiri di depan. Saya ingin berdiri di depan, saya ingin menjadi seorang pewarta, saya bilang. Puji Tuhan, 2018 saya pulang Tasik, 15 tahun Tuhan proses saya. Hari ini izinkan saya untuk mengucapkan PD Paulus, umat Paulus, semua Bapak Ibu yang hadir di sini, terima kasih banyak. Berkat PD Paulus, saya bisa berdiri di sini. Terima kasih. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini apa makna Kamis Putih buat saya? Beberapa waktu yang lalu saya ditelepon, Andres isi di Paulus ya. Saya mau bilang enggak mungkin. Saya mau bilang iya
deg-degan. Dari kemarin saya udah deg-degan Bapak Ibu. Saya dibilangnya apa makna hari Kamis buat Anda? Saya bilang hari Kamis itu waktunya kontrabon. Iya kan? Waktunya nagih kalau enggak. Terus ada saudara saya ini WA saya senyum-senyum. Apa makna hari Kamis putih buat Anda? Itu temanya katanya. Oke, Bapak Ibu, hari Kamis putih itu begitu sebuah peristiwa yang begitu banyak maknanya, yang begitu luas, yang begitu luar biasa terjadi, dan banyak sekali hal yang bisa kita ambil. Kita akan kupas sedikit. Kamis putih itu identik dengan perjamuan malam terakhir. Itu identik dengan Tuhan Yesus mewariskan kepada kita Ekaristi, betul? Nanti akan saya bahas sedikit. Di Ekaristi, pada saat Tuhan Yesus melakukan perjamuan terakhir, Tuhan Yesus melakukan pembasuhan kaki. Pembasuhan kaki ini dibahas hanya di Injil Yohanes, Bapak Ibu. Jadi di Injil sinoptik yang lain nggak dibahas, Matius, Markus, Lukas nggak ada, cuman Yohanes yang bahas ini. Nah setelah itu ada suatu hal yang menarik. Menurut saya ada suatu hal yang menarik. Kenapa? Karena Tuhan Yesus pada hari Kamis putih itu sungguh-sungguh menunjukkan kemanusiaannya. Tuhan Yesus adalah 100% manusia dan 100% Allah. Tapi saat itu dia menunjukkan 100% manusianya dalam bentuk Tuhan Yesus minta ditemenin untuk berdoa, betul? Ditemenin sama 3 muridnya. Petrus, Yohanes, satu lagi Yakobus. Dan Tuhan Yesus menunjukkan kemanusiaannya pada saat dia berdoa. Bapa, kalau boleh cawan ini biarlah. Tuhan Yesus galau kalau bahasa anak mudanya. Tapi bedanya dengan kita, kalau kita galau itu bisa berhari, bulan, bertahun-tahun. Wah, ada masalah dipikirin. Tuhan Yesus enggak. Karena saat itu juga dia mengatakan, tapi terjadilah kehendak, bukan kehendakku. Itu Kamis putih Bapak Ibu. Maknanya banyak, kalau kita kupas kita pulangnya besok pagi belum selesai. Jadi saya akan kupas sedikit aja. Nah yang kedua Bapak Ibu, pada sekarang ini, pada saat ini, kita awali masa prapaskah kita dengan hari Rabu, kita berpuasa, betul? Saya nggak akan nanya siapa yang nggak puasa, nggak, saya nggak nanya gitu. Saya cuma mengingatkan. Nah biasanya ada bolongnya, ada lupanya. Saya juga sama karena saya juga manusia. Gereja memberikan kesempatan kepada kita dengan pekan suci, 1 minggu. Itu kita harus lebih sungguh-sungguh bertobat, kita harus lebih sungguh-sungguh mempersiapkan hati kita, amin. Setelah itu kita siapkan hari diawali dengan Kamis putih. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Kamis putih itu identik dengan next. Ekaristi, betul. Oleh karena itu saya ingin sedikit membahas tentang Ekaristi. Ininya boleh saya simpan aja. Di next aja ya. Oke. Bapak Ibu, Ekaristi ini begitu luar biasa, sesuatu warisan yang Tuhan Yesus berikan kepada kita umat Katolik. Tetapi yang jadi masalah karena kita terlalu sering melakukan Ekaristi. Banyak dari kita di luar Paulus, di Paulus nggak ada, yang tidak mempersiapkan sungguh-sungguh saat kita mau melakukan Ekaristi. Betul nggak? Jangan dijawab, kan saya bilang di Paulus nggak ada. Datang misa, ngapain? Sebenarnya Bapak Ibu, Ekaristi ini begitu luar biasa. Kenapa? Karena puncak dari perayaan yang kita miliki orang Katolik, perayaan Ekaristi. Tapi seberapa banyak dari kita yang menganggapnya suatu hal yang biasa-biasa saja. Nanti saya akan sedikit bahas. Next, ini yang membuat luar biasa. Matius 26 ayat 26b mengatakan, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Itu disimbolkan dengan
komuni. Bukan disimbolkan. Nanti saya sedikit jelaskan. Next. Yang kedua, ambillah. Ini yang next. Minumlah kamu semua dari cawan ini sebab inilah darahku. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saat saya berpikir saya mau ngomong apa ya di Paulus, saya ikut sebuah misa, seorang Romo mengatakan seorang Romo mengatakan bahwa gugup Bu. Seorang Romo mengatakan kepada saya bahwa blank kan pada saat doa syukur agung, itu ada yang namanya next. Ini Bapak Ibu. Transubstansiasi crispy. Ini yang membuat Ekaristi begitu luar biasa. Kenapa? Pada saat proses doa syukur agung, kita bukan mensimbolkan. Kita bukan cuman sebatas, oh ya kita cuman mengenang, tidak. Tapi pada saat Romo membacakan doa syukur agung, itu ada yang namanya ini, itu perubahan dari hosti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus. Itu betul-betul dibahas di Katekismus Gereja Katolik. Jadi betul-betul itu adalah darah dan tubuh Kristus. Kita itu betul-betul menyambut tubuh Kristus pada saat Ekaristi. Yang jadi masalah saat kita bersatu dengan Tuhan. Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Tempat yang kita sediakan untuk Tuhan sudah layak atau belum? Gak usah dijawab, Anda sendiri yang tahu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Pernah sebuah kejadian, saya datang Ekaristi untuk malam Paskah kalau nggak salah, saya datang 1 jam sebelumnya. Saya 1 jam datang sebelumnya, saya doa rosario. Lagi enak-enaknya doa rosario, di belakang saya ada gerombolan ibu-ibu. Lu tahu nggak? Cucu gua, lu tahu nggak? Menantu gua, Saya sedikit terganggu. Lagi duduk, saya berdiri. Niatnya mau negur. Begitu saya balik, tante, saya bilang. Saya lupa, saya di Tasik. Kalau di Tasik kan kenal semua ya kan? Tante, Andres ya. Saya balik lagi, saya duduk lagi, saya rosario lagi. Bapak Ibu, seberapa banyak dari kita yang seperti itu? Ekaristi itu begitu luar biasa. Saya akan sedikit kesaksian, saya kesaksian di awal. Bapak Ibu, tanggalnya saya lupa. Bulannya juga saya lupa, yang pasti saya ingat itu hari Sabtu. Besoknya saya harus latihan khotbah di Bandung. Jadi saya lagi ikut TC waktu itu, TC Pewarta. Besoknya saya latihan khotbah di Bandung, hari Sabtu pagi saya dapat berkat. Saya dapat bisul yang tumbuh di tempat yang sangat kurang ajar. Jadi saya nggak bisa berjalan seperti ini. Saya jalan itu agak seperti gini. Kebayang nggak? Saya latihan khotbah, saya jalan ke depan gini. Itu yang pertama. Yang kedua, mohon maaf bukan porno. Di kantung kemis saya, di bawah perut sedikit, itu pegel sekali. Saya pikir gara-gara bisul. Yang ketiga, saya sakit nelen. Nafas saya panas, badan saya sakit, kayaknya mau radang tenggorokan. Jam 3 sore, saya bilang sama istri saya, aduh saya gini. Istri saya bilang minum obat lu tidur loh, besok ke Bandung loh. Gak lulus lagi, udah capek-capek gitu kan. Tapi saya bilang saya mau misa, saya bilang. Bapak Ibu, saat saya mendoakan, ya Tuhan saya tidak pantas Tuhan datang pada saya. Tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dari gereja sampai pulang saya lupa bahwa saya sakit. Saya berjalan tegap. Saya ingat lagi pada saat saya mau mandi. Saya buka celana saya penuh darah. Bisulnya pecah, sembuh. Radang tenggorokan saya lupa, hilang. Dan yang luar biasa, saat saya mandi dan setelah saya mandi, saya kencing batu keluar, pluk 2 kali. Itu kekuatan Ekaristi.
Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya hari ini ingin mengajak sedikit bahwa persiapkan hati pikiran sungguh-sungguh pada saat akan Ekaristi. Setuju? Deal? Deal ya, oke. Next. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar dari Yohanes 13 ayat 1 sampai 20. Tapi saya cuma punya waktu 45 menit. Kalau ini kita bacain, 45 menit melar. Jadi nanti baca di rumah. Setuju? Saya cuma cerita. Ini cerita tentang pembasuhan kaki yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pembasuhan kaki yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu mengandung arti yang sangat luas. Dan saya akan membahasnya dari satu sisi saja. Sisi pelayanan. Pak, saya bukan pelayanan, saya nggak ikutan pelayanan. Saya di rumah, saya umat biasa. Ada yang dalam hatinya berkata seperti itu. Saya sedikit jelaskan. Pada saat Anda mengatakan bahwa Anda adalah seorang Katolik. Pada saat Anda mengatakan, ya saya dibaptis. Apalagi kalau udah dibaptis, ya saya ikut Tuhan. Anda adalah seorang pelayan. Karena pelayanan itu bukan di gereja. Pelayanan pertama itu di keluarga, Bapak Ibu. Layani istri Anda, layani anak Anda, layani suami Anda, ibu, bapak, adik, kakak. Itu pelayanan pertama. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya belajar menjadi seorang pewarta. Saya sebelum perutusan, itu kan jadi pewarta kan diutus, terus jadinya CPT dulu kayak saya. Saya itu calon pewarta tetap, belum kayak senior-senior saya belum. Gitu kan. Sebelum diutus, saya dipanggil sama sahabat saya, sama guru saya. Dipanggil seorang Romo, saya dipanggil, saya kira mau diapain. Taunya cuma dijelasin satu hal. Pelayanan yang paling utama itu keluarga dulu. Kalau keluarga sudah bahagia, sudah oke, terpenuhi, baru pelayanan di luar. Yang kedua, setelah keluarga baru ya betul sekali, di tempat kerja. Di tempat bisnis Anda, di tempat toko Anda, dimanapun Anda mencari nafkah. Yang ketiga, baru Anda melayani di gereja. Jadi salah nggak Pak kalau ke gereja sehari 3 kali seminggu, sehari 3 kali seminggu berarti berapa kali? Salah nggak? Enggak, saya nggak bilang salah. Tapi saya mau mengingatkan, apakah keluarga Anda cukup Anda layani? Saya pernah melakukan itu soalnya. Apakah Anda cukup melayani di keluarga, cukup melayani di tempat kerja? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita semuanya, bukan hanya tim, bukan hanya yang berdiri di depan, WL, singer, pemusik, tapi kepada kita semua. Kita harus melayani keluarga kita harus melayani tetangga kita harus melayani orang yang kita kenal. Dan Tuhan kasih syaratnya sebagai orang-orang pelayan Tuhan. Syaratnya apa? Next. Saya sebut 3 KTM. Ada yang suka motor di sini? 3 KTM, berarti motor KTM ada 3, bukan Bapak Ibu, bukan seperti itu. Saya senang motor, makanya saya artikannya seperti motor. 3 KTM ini ada 3 K, T, dan M, biar mudah gampang. Jadi nanti pulang dari sini dapat apa lu dari PD tadi? 3 KTM. Apaan tuh 3 KTM? Apalin ya kan? 3 KTM. Ini adalah syarat yang Tuhan ajarkan kepada kita agar kita benar-benar bisa menjadi pelayannya yang luar biasa, pelayannya yang indah di mata Dia. K yang pertama adalah next. Udah berubah? Kasih. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita harus memiliki kasih sebagai pelayan Tuhan. Kita harus dipenuhi oleh kasih. Itulah yang membuat saya gak pernah meninggalkan persekutuan doa. 2003 saya datang duduk di paling belakang, waktu itu masih aula di bawah. Seorang pewarta bilang di depan, di ruangan ini ada seorang ibu yang kakinya sakit. Di ruangan ini ada seorang ibu yang bla 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 bla. Dalam hati saya,
wah ini pewarta pencitraan nih. Waktu itu masih berdosa Bapak Ibu. Ini pewarta pencitraan nih, saya bilang ini pengen tenar nih, saya bilang. Gak mungkin dia tahu toh. Dan saya menantang Tuhan saat itu. Kalau nih pewarta sungguh-sungguh Tuhan urapi, tahu nggak di sebelah kiri, saya duduk sebelah sana waktu itu. Sebelah kiri saya ada seorang pemuda yang sakit belikat kanan bawahnya. Sangat nggak mungkin kan sebenarnya. Nggak pakai 5 menit Bapak Ibu, pewarta itu mengatakan hal itu. Dan saat itu juga saya menangis. Dan pada saat saya menangis, ada seorang bapak nyamperin saya. Waktu itu saya masih sedikit baik lah gitu ya. Nangis tuh malu buat saya. Saya nggak mau nangis. Lagi saya berjuang untuk berhenti nangis. Ada bapak-bapak nyamperin saya, nempelin tangannya ke dada saya. Berhenti nggak nangisnya? Menjadi-jadi Bapak Ibu. Bapak Ibu yang saya rasakan saat itu. Kasih Tuhan yang luar biasa. Menyelimuti seluruh tubuh saya. Itu yang membuat saya benar-benar mengerti, betapa indahnya kasih Tuhan dalam hidup saya. Itu yang membuat saya diproses sama Tuhan sampai hari ini. Kasih. Bapak Ibu, kalau Anda tidak minta kasih dari Tuhan, Anda tidak bisa memberikan kasih pada orang lain. Jadi minta kasih dari Tuhan. Next, K yang kedua adalah kesetiaan. Bapak Ibu, Tuhan Yesus itu hampir menyerah. Dia tahu bakal disiksa begitu luar biasa, dia tahu bakal mati di kayu salib. Siapa yang mau menghadapi itu dengan sukarela sebagai manusia? Apa yang membuat dia bertahan? Kesetiaan kepada Allah Bapa. Bapak Ibu, seorang pelayan Tuhan itu harus punya kesetiaan. Begitu saya bilang bahwa saya mau melayani di PD Paulus, tukang gulung-gulung kabel. Ada seorang sahabat saya bilang, lu tahu gak, begitu lu melayani, belum tentu hidup lu lebih indah daripada hari ini. Begitu saya diutus menjadi seorang pewarta, ada juga sahabat saya bilang, lu tahu gak, mulai detik ini, foto lu tuh yang berapa R itu ada di mejanya si Lucifer. Lu bakal digangguin. Bapak Ibu, itu perlunya sebuah kesetiaan. Kita harus setia kepada Tuhan Yesus. Kita harus setia dalam hidup doa kita. Kita harus setia dalam hidup baca firman kita. Kita harus setia dalam hidup pelayanan kita kepada siapapun. Amin. Amin. Oke, ngantuk. Next. Ngantuk apa terpesona ini? Kerendahan hati, Bapak Ibu, ini penting. Saat saya melayani di sound system di belakang, waktu itu kami melayani di sound system, begitu banyak pelayan Tuhan di tempat ini yang begitu rendah hati. Kenapa? Karena waktu itu kami kumpulan anak muda, semua bujangan. Kalau ada orang lama di sini pasti senyum-senyum. Kenapa? Kami pengacau. Tapi mereka mau tetap mendukung kami begitu rendah hati. Coba kalau gak rendah hati, ngapain lu udah nanti aja, gabel mah gampang digulunginnya sama Korinus. Tapi kami tidak diusir seperti itu. Kenapa? Karena seorang pelayan Tuhan harus memiliki kerendahan hati. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan Yesus dengan rendah hati mau membasuh kaki murid-muridnya. Karena membasuh kaki itu pada saat itu udah sebuah kebiasaan kalau mau makan. Mau makan mereka biasanya dibasuh kakinya. Dan mereka biasanya dibasuh kakinya oleh budak yang paling rendah statusnya. Dan itu dilakukan oleh Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya pernah menjadi rasul sebelum saya ke Bandung. SMA kalau saya nggak salah. Saya menjadi rasul dan saat saya menjadi rasul, itu betul-betul buat saya luar biasa. Karena kaki itu kan suatu yang paling kotor. Yang langsung nginjek apa aja. Tapi dibasuh oleh Romo. Oleh pastor. Saya bilang luar biasa sekali. Apalagi sampai dicium sama Bapak Paus. Itu karena apa? Karena kerendahan hati. Begitu juga dengan Tuhan Yesus. Mau merendahkan hatinya.
untuk sebuah pelayanan. Bapak Ibu, sebagai seorang pelayan Tuhan, kita harus punya kasih, kita harus punya kesetiaan dan kerendahan hati. Karena kalau tidak punya kerendahan hati, Bapak Ibu, gak punya nih kerendahan hati, Anda hebat, gak punya kerendahan hati, maka yang terjadi apa? Mutung. Ada yang suka dengar, kemana sih ini? Mutung. Kenapa? Ditegur. Jadi terdatang deui maneh dah. Ada yang seperti itu. Di Tasik ada, di sini nggak ada. Karena saya masih lihat banyak-banyak orang wajah-wajah lama. Ya kan? Di Tasik banyak loh yang seperti itu. Kenapa nggak pelayanan lagi? Mutung. Kunaon mutung? Udah kamari. Kalau buat saya pikir, masa sih kayak gitu aja mutung? Tapi kenapa? Karena tidak ada kerendahan hati. Kenapa sih pundung? Nggak ke gereja lagi? Beberapa waktu yang lalu saya mendatangi dua umat persekutuan doa yang nggak pernah lagi datang ke gereja. Saya datang, hey, halo, ya, saya tahu dia pundung. Dua-duanya pundung, Bapak Ibu. Yang satu pundung sama si A, yang satu pundung sama si B gitu. Nah, saya datang, yang saya tahu dia tuh nggak ekaristi pun dia udah nggak ikut. Jadi dia pundung pelayanan di persekutuan doa sampai dia nggak mau datang ekaristi. Ya. Koordinator saya bilang, ntar lu datang baik-baikin ya. Terus lu doain, lu kan calon pewarta. Oh iya, oke, saya ikut Bapak Ibu. Begitu saya datang saya kesel. Jadi saya marahin. Saya marahin hari itu Bapak Ibu. Lu boleh gak datang persekutuan doa. Gimana sih lu? Ya kan lu datang ke sini biar dia datang persekutuan doa lagi. Tapi sama saya dibilangin lu boleh gak datang persekutuan doa. Tapi lu gak boleh tinggalin misa. Saya katakan seperti itu. Puji Tuhan. Yang satu datang misa walaupun belum datang. Yang satu pindah gereja. Yang satu pindah. Karena saya datang dia udah pindah Bapak Ibu. Jadi saya marahin. Dua-duanya saya marahin. Gitu. Nah, begitu pulang, habis dari situ dua-duanya pulang, koordinator saya bilang, gimana sih lu? Ya makanya jangan ngajakin gue lagi. itu nggak tahan. Saya nggak tahan Bapak Ibu. Kenapa? Karena mereka meninggalkan misa. Itu yang paling luar biasa. Misa itu nggak boleh ditinggalin gitu. Nah itu harus punya kerendahan hati biar nggak mutung. Tahu mutung ya? Mutung tuh bahasa apa ya? Bahasa Jawa bukan? Mutung. Pundung. Pundung tahu ya? Marah. Jadi bahasa Indonesianya apa ya? Pundung itu ya. Ya itulah, oke. Jadi harus punya kerendahan hati. Apalagi Anda melayani Tuhan di gereja. Bapak Ibu, waktu saya mau melayani di Paulus. Saya bilang sama Romo, sama sahabat saya, sama guru saya. Romo, saya mau melayani di Paulus. Harapan saya, Romo bilang apa? Luar biasa, bagus, betul gak? Iya kan? Saya mau melayani luar biasa bagus. Ternyata tidak Bapak Ibu. Romo bilang saya kasih kamu 2 minggu. Pikirkan lagi. Benar gak kamu mau melayani? Kenapa? Karena tim banyak dan setiap manusia itu memiliki pemikiran yang berbeda. Betul? Timnya banyak dan setiap manusia itu punya pendapat yang berbeda. Betul? Dan kalau mulai melayani Tuhan kita bakal tahu itu ada Romo di sini. Nggak ada. Nah, sifat Romo tuh seperti apa? Betul nggak? Beda-beda loh. Romo juga manusia. Betul nggak? Di sini Romo Tri kan. Sebelumnya di Tasik saya kenal. Romo kan beda-beda. Jadi saya dibilang kamu pulang sekarang, kamu berdoa, kamu pikir lagi benar gak mau melayani. 2 minggu saya pulang, 2 minggu saya datang lagi. Romo benar saya mau melayani. Emang bagian apa? Gulung-gulung kabar. Pulang 2 minggu lagi, karena kenapa? Karena kamu akan tahu tim Paulus itu yang terlihat di luar begitu luar biasa, dalamnya akan seperti apa. Saya kaget Bapak Ibu. Intinya apa? Kita harus punya sebuah kerendahan hati kalau ingin melayani. Jangankan di gereja, melayani di rumah aja. Apa sih bawel pisan? Pak ulah gitu atuh, ulah dialungkeun eta baju teh ya gitu kan. Mama ibu-ibu. Ya kan? Kadang-kadang ayah-ayah kalau pulang kan pluk beres gitu kan. Ibu yang marah-marah gitu kan. Itu pelayanan untuk suami, untuk istri pun kan beda. Apalagi di gereja.
Oleh karena itu butuh sebuah kerendahan hati. Next. Ini luar biasa Bapak Ibu. Teladan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan Yesus memberikan sebuah teladan yang begitu luar biasa. Memberikan warisan yang begitu luar biasa. Menjadi seorang teladan yang begitu luar biasa. Betul gak? Kita kiblatnya ke sana. Begitu juga dengan kita pada saat kita melayani di rumah, di tempat kerja. Apalagi kalau kita punya usaha, apalagi kita punya posisi di kerjaan kita. Apakah kita bisa menjadi teladan untuk anak buah kita? Apakah kita bisa menjadi teladan untuk anak kita? Apakah kita bisa menjadi teladan untuk umat kalau kita melayani di gereja? Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, 2004, 2003 saya lupa. Saya awal-awal melayani di PD ini, saya ditegur oleh seorang sahabat saya seperti ini. Andres, ada satu hal yang Mbak gak suka. Mbak langsung tahu. Oh ya Mbak, apa itu? Kamu tuh bertindak, ngomong, dan berkelakuan tuh sombong. Waktu itu saya seorang eksekutif muda, saya dididik di sebuah multi level marketing. Kalau MLM itu kan bisnis figur. Jadi ya dididiknya seperti itu gitu. Dan itu kebawa di kehidupan nyata saya. Saat itu sahabat saya ini mengatakan, coba kamu perhatiin om itu. Itu om kaya loh. Waktu itu saya mata duitan. Jadi yang ada di otak saya cuma duit gitu. Jadi mamon gitu kan, mamon. Saya pernah kerja sehari itu 18 jam. 18 jam. 6 jam saya pakai buat makan, tidur, sama mandi. Sisanya kerja. Saya pernah seperti itu. Kenapa? Karena di otak saya duit. Jadi bukan cewek aja yang mata duitan, saya pun mata duitan waktu itu, saat itu. Oke, jadi contohnya orang kaya. Tuh lihat si om itu. Saya perhatiin. Karena saya juga diajarin, kalau kamu mau jadi orang kaya, kamu perhatiin orang kaya. Dan berkelakuanlah seperti orang kaya, walaupun kamu belum orang kaya. Waktu itu saya dididiknya seperti itu. Saya perhatiin nih, om ini. Saya berani ngomongin soalnya omnya gak ada. Saya lihat, saya perhatiin. Oh ya luar biasa ya. Begitu rendah hati. Mungkin sampai hari ini beliau gak sadar bahwa dia sudah jadi teladan. Tapi apa yang dia lakukan itu betul-betul wah buat saya. Oh iya ya. Sampai hari ini Bapak Ibu, kalau saya mau sombong, kalau si Andres mau sombong, saya ingat sama beliau. Dan saya gak jadi sombong. Kenapa? Karena dari tingkat kesuksesan, dari tingkat pelayanan semuanya, saya gak ada apa-apanya dibanding dia. Jadi sampai hari ini. Nah ini sebuah teladan. Tanpa beliau sadari, dia sudah menjadi teladan saya. 15 tahun. Saya gak datang ke tempat ini, masih ingat saya sama. Jadi setiap saya mau sombong, mau belagu nih. Wajahnya ada di depan saya, gak jadi belagu. Malu saya. Itu teladan. Kenapa bisa seperti itu? Karena dia melakukan apa yang dilakukan sehari-hari seperti itu. Jadi dia gak cuma ketemu orang terus baik. Kalau gak ada orang, dia sombong. Kalau ada pegawai, dia galak. Dia gak melakukan itu. Kenapa? Kalau dia melakukan itu, maka suatu saat kelepasan. Dia tidak melakukan itu, dia tetap rendah hati. Dia tetap penuh senyum. Dan itu saya perhatiin, wah luar biasa ya. Luar biasa sekali si om ini. Saya pernah yang begitu ada di memori saya. Waktu itu saya kalau datang ke restoran dibukain pintu, biasanya orang gimana? Cuman gini doang kan? Gitu ya. Jangan dijawab, saya dulu seperti itu. Oke, om ini dibukain pintu. Terima kasih, terus jalan. Itu buat saya waktu itu luar biasa. Saya lakukan itu sekarang. Dan yang lebih luar biasa waktu itu yang betul-betul merubah hidup saya, itu minta air minum.
Kalau kita datang ke restoran yang cukup mewah, kita tuh selalu diperhatikan sama pelayannya, betul nggak? Jadi kalau air minum kita habis, kita cukup, pasti diisiin. Ya, saya melakukan itu. Oke, diisiin. Om itu berdiri, ambil. Oh, dia lari kan? Maaf, minta air. Itu buat saya luar biasa. Dari situ itu yang merubah saya. Oh iya ya, saya sombong ternyata. Gitu loh. Nah itu teladan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, para pewarta, saya yakin semua diajarin. Itu kamu harus mewartakan apa yang kamu hidupi. Dan kamu harus hidup dari apa yang kamu wartakan. Bahasa kerennya ya teladan. Bisa jadi teladan gak? Ngomongnya doang yang bagus atau kelakuannya seperti apa? Bapak Ibu, dari tahun 2000 saya dididik di multi-level marketing itu menjadi seorang pembicara. Saya berhasil menjadi seorang motivator di sana. Dan buat saya gak susah karena isinya ya gitu-gitu aja. Makanya saya mengajukan diri, saya mau jadi pewarta. Begitu saya ikut TC pewarta 3 bulan. Tadinya saya mau udahan. Gak kuat Bapak Ibu. Kenapa? Karena beda sekali. Apa yang beda? Saya harus merubah semua kelakuan saya yang buruk. Kalau enggak, malu. Mama saya dan istri saya sekarang tuh happy. Kenapa? Kalau ada sifat jelek saya muncul, mereka gampang sekali tinggal ngomong, pewarta. Diam. Dosa yang paling sulit saya hilangkan adalah Satan. Pemarah. Saya itu pemarah Bapak Ibu. Dikit-dikit tuh saya bisa marah. Nah sekarang itu agak repot. Kenapa? Karena kalau lagi naik mobil ngantar mama, ada yang nyalip. Begitu saya mau marah, pewarta, langsung diam. Nggak berani itu klakson bunyi. Itu yang berat Bapak Ibu. Puji Tuhan, banyak dukungan, banyak doa dari rekan-rekan semua. Lulus juga, nggak tahu tahun depan. Itu teladan Bapak Ibu. Next. Dan yang terakhir, tadi T, sekarang M. Memaafkan. Ngomong, tante langsung, ngomongnya gampang. Melakukannya ini paling susah Bapak Ibu. Saya punya seorang sahabat, saya cap dia pengkhianat. Di mulut saya katakan, saya sudah memaafkan dia dari tahun 2000 sekian. Tapi sorry, gua gak lupain apa yang lu perbuat sama gua. Memaafkan gak? Kenceng banget ngomong enggaknya. Setiap ditanya, lu udah maafin? Udah. Tapi gue gak melupakan, gue tuh memaafkan tapi gak ngelupain. Memaafkan dikit tapi gak tulus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saat saya mau ujian pewarta, Tuhan tegur saya. Tuhan bilang saya gak mau pakai orang yang belum memaafkan. Saya berdoa, Tuhan saya gak mampu memaafin dia. Tuhan bantu saya. Besoknya saya ditegur lagi. Mau maafin gak? Saya bilang Tuhan saya gak mampu. Bantu saya. Jam 9 malam Bapak Ibu saya angkat telepon. Saya telepon dia. Begitu halo. Biasanya kalau ada telepon halo jawabannya apa Bu? Halo ya kan. Halo bro. Di sana jawabannya. Hah? Non? Kunaon telepon orang? Oh gak ada apa-apa saya bilang. 18 menit kami berbincang-bincang ketawa-ketawa. Setelah selesai saya berterima kasih sama Tuhan. Bapak Ibu tahu ada beban yang begitu besar dan bau busuk yang hilang dalam hidup saya. Saya meminta, saya memohon sama Tuhan. Baru bisa. Karena kalau dengan kekuatan sendiri, saya nggak bilang nggak bisa Bu, Ibu sendiri yang bilang. Karena kalau dengan kekuatan sendiri, satu orang, saya punya 3 orang yang saya benci.
Orang kedua itu tiba-tiba ketemu dengan saya. Biasanya nggak pernah ketemu. Itu tiba-tiba ketemu lagi ngelayat. Saya duduk di sini, dia di situ depan kamera. Dan istri saya ngajakin saya pulang duluan. Berarti kan harus ngelewat ke situ. Ya kan? Begitu saya ngelewat, saya pamit. Karena dia bersama beberapa teman saya juga, saya pamit. Bro duluan ya, duluan. Begitu kegiliran dia, saya kasih senyum yang paling manis. Bro duluan ya, bengong. Salah makan obat apa ini orang? Biasanya saya nggak pernah nggak sapa. Bapak Ibu naik mobil, ada beban yang cukup besar juga dan bau busuk hilang dalam hidup saya. Setelah itu saya baru saya ikut ujian TC. Terus satu lagi gimana kok? Saya nggak pernah ketemu sama dia, tapi saya udah memaafkan dia karena beban itu sudah nggak ada. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Tuhan Yesus pada saat membasuh kaki muridnya, dia memaafkan muridnya gak? Dia punya rasa maaf yang besar gak? Ada berapa orang muridnya yang mengkhianati dia? Ada berapa? Ada berapa? Waktu Tuhan Yesus perjamuan makan malam terakhir, basuh kaki muridnya, ada berapa murid yang mengkhianati Tuhan Yesus? 1, namanya Yudas Iskariot. Betul sekali, ada 2 murid Tuhan Yesus yang mengkhianati dia. 1 Yudas Iskariot, 1 lagi Petrus. Menyangkal dia 3 kali. Dimaafin gak? Dibasuh gak kakinya? Kalau saya tahu mau dijual. Banjur. Tapi Tuhan Yesus tidak melakukan itu. Kenapa? Karena dia memaafkan saat itu juga. Bapak Ibu, kalau kita ingin menjadi pelayan Tuhan, memaafkan itu hal yang sangat penting. Waktu itu saya berpikir sederhana Bapak Ibu. Waktu itu saya berpikir gini, teman saya banyak. Betul gak? Teman saya banyak. Di Tasik dan di Bandung banyak banget. Tadi saya mau berangkat ke sini, hujan. Saya cari Grab tuh nggak ada mobil yang nyangkut. Akhirnya saya telepon, padahal udah ditawarin dari siang. Saya telepon, kok bisa jemput nggak? Nggak terima. Itu datang loh, baik sekali loh hatinya. Anterin saya ke sini, jemput, muter gitu. Ya, teman saya banyak loh Bapak Ibu. Saya pikir, ya lu udahlah gak kenal lu 3 lah, apa ruginya buat saya. Betul gak? Iya kan? Tapi Tuhan gak mau seperti itu. Kenapa? Karena kita adalah anak-anaknya, kita adalah murid-muridnya, kita adalah pelayan-pelayannya yang dicintai oleh Tuhan. Tuhan ingin sempurna. Jangan bercacat. Jadi Bapak Ibu, di Bandung saya gak tahu. Bukan gak ada, saya gak tahu. Apakah yang hadir di ruangan ini ada yang membenci sesamanya atau tidak. Tapi kalau ada, bertobatlah. Ini masanya prapaskah. Memaafkanlah. Rasanya jauh lebih enteng Bapak Ibu. Beban itu betul-betul plong hilang. Dan rasanya begitu sangat enak, sangat luar biasa sekali. Cobain. Karena saya udah mencobanya. Itu sangat luar biasa. Next. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, 3 KTM. Apa aja? Teler. Kasih. Terus kerendahan hati. Terus memaafkan. Ada kesetiaan, ada teladan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berani enggak? Berani enggak? Amang saya mau ngomong apa? Belum apa-apa, berani enggak? Berani, sok lah. Naon. Berani enggak Bapak Ibu mulai hari ini pulang dari sini, keluar dari ruangan ini. Diingat-ingat, saya pelayan Tuhan. Saya dicintai sama Tuhan. Bapak Ibu kalau ada kesempatan saya diundang lagi ke sini dan temanya pas. Saya akan cerita bahwa saya
itu gak pernah ngerasa Tuhan tuh betul-betul cinta sama saya. Tapi ternyata Tuhan tuh sangat mencintai saya. Begitu juga mencintai saudara. Terus apa yang akan Anda lakukan? Nonton doang? Saya mau tanya gini, saya teringat sesuatu gini. Ulus ya. Bapak Ibu, kalau hari ini Anda berdoa 15 menit sehari, baca firman kadang-kadang, pelayanan enggak? Besok Anda berdoa 1 jam sehari, baca firman 2 jam sehari dan Anda pelayanan di gereja. Menurut Anda Tuhan Yesus lebih sayang sama Anda enggak? Lebih sayang enggak? Lebih sayang? Lebih cinta sama kita, betul? Betul enggak? Hei orang Katolik. Betul enggak? Enggak saudara-saudara, kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah mencintai kita apapun yang kita lakukan. Tuhan Yesus benci orang yang berdosa, tapi yang benci itu dosanya, bukan orangnya. Tuhan Yesus tuh udah 100% cinta sama umatnya. Nyawanya juga dikasihin untuk kita. Tinggal kitanya tahu diri apa enggak. Berapa lama kita berdoa? Bapak Ibu, berdoa itu bukan untuk Tuhan Yesus. Berdoa itu untuk kita. Baca firman itu bukan untuk Tuhan Yesus. Baca firman itu untuk kita. Pelayanan itu bukan untuk Tuhan Yesus Bapak Ibu. Tapi untuk kita. Dan bukan untuk jadi orang kaya. Bukan. Tapi untuk menjadi orang yang bahagia. Setuju? Setuju? Banyak orang, saya tadi sharing sama Romo, banyak orang, termasuk saya dulu, mengukur kebahagiaan itu dari materi. Tapi ternyata banyak orang kaya curhat sama beliau bahwa dia gak bahagia. Saya ulangi. Dulu saya mengukur kebahagiaan itu dari, tapi ternyata begitu banyak orang kaya yang hotelnya banyak, yang duitnya banyak, itu curhat sama Romo karena dia tidak. Jadi yang kita butuhin apa? Duit atau kebahagiaan? Jawab sendiri, gak usah dijawab. Setuju? Bapak Ibu, karena waktu, saya dikasih cuma 45 menit kan? Bukan 2 jam ya. Saya punya cerita terakhir. Saya undang koko saya tercinta. Bapak Ibu, saya punya cerita terakhir buat Anda sebelum kita tutup dalam doa. Ada sebuah perguruan silat. Sang guru mengatakan kepada muridnya seperti ini. Muridku, aku akan menurunkan ilmu yang terhebat. Tapi aku akan menurunkannya kepada murid yang terkuat. Maka dipilihlah si Buki. Buki, kamulah pewaris saya. Buki bilang sama gurunya, guru, apakah mungkin? Lihat badan saya kurus kerempeng kayak gini. Banyak saudara-saudara saya yang lebih kuat. Gurunya mengatakan, tidak salah, kamulah yang terkuat. Tapi saya akan semedi dulu. 3 tahun kemudian, setelah saya keluar dari persemedian saya, baru akan saya turunkan ilmu itu. Selama 3 tahun, kamu punya tugas. Kamu harus naik ke gunung itu. Di gunung itu ada batu yang begitu besar, kamu dorong setiap hari. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, singkat cerita, 3 tahun sudah lewat. Gurunya keluar dari semedi, Buki menangis di bawah kaki gurunya. Guru, saya sudah gagal. Saya tidak sesuai dengan harapanmu. Kenapa? Karena batu itu sedikit pun tidak bergeser saya dorong. Gurunya tertawa Bapak Ibu. Dan dia mengatakan, Buki, kamu lihat kakimu. Kakimu begitu kokoh. Karena setiap hari engkau naik turun gunung. Lihat badanmu. Badanmu begitu kuat. Karena setiap hari mendorong batu itu.
Gurunya mengatakan, saya tidak pernah suruh kamu geser. Saya hanya mengatakan dorong. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kadang kehidupan kita seperti buki. Tuhan kasih batu begitu besar. Tuhan kasih masalah begitu besar. Bukan untuk kita geser. Tapi Tuhan ingin kita dorong agar kita menjadi kuat. Tuhan ingin kita menjadi anak-anaknya yang luar biasa. Tuhan ingin kita menjadi pelayan-pelayannya yang menjadi anak-anak terang. Yang bisa menerangi dunia yang penuh dengan kegelapan. Batu itu begitu besar. Kita dorong sudah begitu lama. Dan jalan yang ingin kita lalui tidak pernah kita bisa lewati. Percayalah Bapak Ibu, Tuhan punya jalan lain yang lebih indah. Tapi Tuhan ingin kita menjadi anak-anaknya yang luar biasa. Anak-anaknya yang menjadi berkat untuk orang lain. Seberapa banyak dari kita pada saat kita menghadapi batu itu tidak bergeser. Tuhan, sudah bertahun-tahun saya berdoa. Bertahun-tahun saya memohon kepada Engkau. Batu ini tidak pernah bergeser sedikit pun. Jangan salahkan Tuhan, saudara-saudara. Karena Tuhan mempersiapkan engkau untuk jauh lebih indah daripada hari ini. Terima. Terima. Lakukan. Dorong terus. Jangan pernah mengeluh. Jangan pernah protes sama Tuhan. Jangan pernah marah sama Tuhan. Karena batu itu disiapkan oleh Tuhan. Karena sayang kepada kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan tundukkan kepala. Saya akan berdoa untuk saudara. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Selamat malam Tuhan Yesus. Kami hadir di tempat ini dengan masalah kami masing-masing. Kami hadir di tempat ini dengan problema kami masing-masing. Kami hadir di tempat ini dengan batu yang begitu besar yang sudah Kau siapkan untuk kami. Kami percaya Bapa, semuanya ini baik untuk hidup kami. Bapa, izinkan kami untuk meminta kepada Engkau kekuatan yang lebih lagi. Bapa, izinkan kami meminta kepada Engkau sebuah kekuatan untuk bertahan. Tetap memiliki kasih-Mu. Tetap memiliki kerendahan hati. Tetap memiliki rasa memaafkan untuk orang lain. Tetap memiliki kesetiaan yang hanya kepada-Mu. Biarlah kami bisa menjadi teladan Bapa. Biarlah kami bisa menjadi berkat untuk orang lain. Karena kami percaya Bapa, apapun masalah yang ada di dalam hidup kami hari ini, tidak ada masalah yang terlalu besar untuk Kau selesaikan untuk kami. Tidak ada batu yang terlalu besar untuk Kau singkirkan di hadapan kami. Tidak ada manusia yang jatuh terlalu dalam untuk Kau angkat Tuhan. Tapi kami percaya semuanya itu akan terjadi indah, tepat pada waktunya. Bapak, kami hadir di ruangan ini hari ini untuk meminta kekuatan kepada Engkau. Ajarilah kami untuk menjadi pelayan-pelayan-Mu yang luar biasa untuk keluarga kami. Pelayan-pelayan-Mu yang luar biasa untuk anak-anak kami. Pelayan-pelayan-Mu yang luar biasa untuk pasangan kami. Pelayan-pelayan-Mu yang luar biasa untuk para pegawai lingkungan kami. Dan untuk gereja kami. Biarlah kami bisa menjadi anak-anak terang-Mu yang begitu luar biasa Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, hamba-Mu selesai berbicara. Hamba percaya tidak ada orang yang keluar dari ruangan ini dengan tangan hampa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk lawatan-Mu, untuk kami pribadi lepas pribadi. Hanya ke dalam tangan-Mu kami telah berdoa, mengucap syukur dan berterima kasih. Amin. Tuhan Yesus memberkati.
Ya, terima kasih untuk Pak Andres untuk pengajaran pada malam hari ini, untuk firman Tuhan yang boleh disampaikan. Biar kiranya kita boleh menerapkan 3 KTM tadi ya, Bapak Ibu. Ada yang masih ingat tadi 3 KTM-nya apa? Kasih, kesetiaan, kerendahan hati, teladan, dan puji Tuhan. Baik Bapak Ibu, kalau sebentar kita akan memberikan persembahan, sebelumnya kita mau berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Bapa dalam surga, kembali kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu, untuk setiap penyertaan-Mu Bapa. Terutama pada malam hari ini, kami boleh mendengarkan setiap firman Tuhan. Kami boleh merasakan Tuhan bagaimana Engkau menaruh kasih di dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk kami boleh semakin hari bisa menjadi pelayan-Mu yang baik, yang sungguh mau bertumbuh dan berbuah sesuai dengan apa yang Kau harapkan Tuhan. Kami juga pada malam hari ini boleh memahami apa makna dari Kamis Putih dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa untuk berkat-Mu yang sangat luar biasa, yang sungguh boleh kami terima. Ya Tuhan, secara khusus kami juga berdoa untuk Bapak Andres, anakku ini Tuhan, yang sungguh memberkati kami dengan sangat luar biasa melalui setiap firman Tuhan, melalui setiap pengajarannya. Terima kasih Tuhan, Kau anugerahkan anakmu ini kecakapan yang baik Tuhan. Kami berdoa untuk setiap keluarganya, pekerjaannya, segala cita-citanya Tuhan. Engkau tahu yang terbaik untuk anakmu ini Tuhan. Ya Bapak, kalau sebentar juga kami akan memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kami karena Engkau begitu baik, karena Engkau begitu terlebih dahulu mengasihi kami Tuhan dengan berkat-berkat yang sangat berlimpah Tuhan. Kiranya Engkau yang taruh hati kami, ketulusan kami dalam memberikan persembahan. Dan semoga apa yang kami kumpulkan ini dapat menjadi persembahan yang baik di mata-Mu Tuhan. Segala doa ini kami sampaikan hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup kini dan sepanjang masa. Amin. Baik Bapak Ibu, selagi kantong persembahan diedarkan, kita mau mengiringi lagu biar kiranya kita boleh setia melayani Tuhan. Mengiring Yesus
berdiri. Kita mau menutup persekutuan doa kita pada malam hari ini. Kita mau mengucapkan terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan. Pada malam hari ini ya Bapa. Mari Tuhan, Tuhan yang berkati kami, Tuhan yang memampukan kami sehingga kami boleh menerapkan 3 KTM tadi Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang akan memimpin setiap kehidupan kami. Engkau yang akan menopang dan menguatkan setiap pribadi kami Tuhan. Ya Bapa, kami juga Tuhan pada malam hari ini sungguh berterima kasih Tuhan buat kasih setia Tuhan yang begitu nyata dalam kehidupan kami. Kami juga Tuhan mau bersatu hati berdoa untuk Ibu Eligau Tuhan yang telah Engkau tambahkan umurnya. Mari Tuhan, Tuhan yang berkati setiap kesehatannya, setiap keluarganya, setiap pelayanan yang boleh Tuhan percayakan kepada anak-Mu ini ya Tuhan. Kami juga bersatu hati Tuhan berdoa untuk anak-Mu Bapak Andres Tuhan. Mari Tuhan, Tuhan yang berkati setiap pelayanan anak-Mu ini, kemanapun Engkau utus ya Tuhan. Biar kiranya kemuliaan-Mu saja yang boleh dinyatakan. Bapa, kalau sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain Tuhan. Mari Tuhan yang jagai, Tuhan yang sertai, Tuhan yang lindungi setiap kami Tuhan. Agar kami dapat berkumpul bersama dengan keluarga kami di rumah Tuhan. Mari Tuhan kiranya Roh Kudus-Mu yang boleh membimbing kami agar kami sungguh boleh rindu berkumpul kembali Senin yang akan datang Tuhan. Berikan kami semangat yang baru, sukacita yang melimpah, damai sejahtera Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Bapak Ibu, sampai jumpa Senin yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.